Saya Kathleen, saya umur 17 tahun. Saya Kristi, saya umur 17 tahun. Saya Lovely, saya umur 17 tahun. Saya Michael, saya berumur 17 tahun. Ketika kita itu bisa tetap bersukacita meskipun di situasi hidup kita tuh lagi ada banyak masalah. Damai sejahtera itu nggak was-was, nggak khawatir. Pokoknya di dalam diri kita itu kayak adem ayem. Damai sejahtera itu kalau di dalam diri kita tuh tetap tenang, terus nggak khawatir, rileks dalam kondisi apapun. Damai sejahtera adalah ketika kita memiliki ketenangan dalam batin kita, walaupun keadaan di sekitar kita chaos atau ramai atau hancur lah. Yang pertama mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti memulai hari dengan niat yang baik. Terus kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang positif. Setelah itu menunjukkan kasih, menebarkan kasih dan kedamaian untuk orang-orang di sekitar kita. Setelah itu kita juga harus meluangkan waktu untuk memahami emosi kita. Dengan begitu kedamaian atau damai sejahtera itu selalu ada dalam diri kita. Kita bisa menciptakan damai sejahtera dengan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Contohnya dengan rajin berdoa, rajin membaca kitab, dan rajin ke gereja. Kita juga bisa membawa damai sejahtera ini dengan menjadi saksi Kristus dan juga mau melayani orang lain dengan kasih. Nah, kita tuh bisa menjadi pembawa damai sejahtera itu dengan cara menerapkan prinsip-prinsip damai dalam kehidupan kita. Contohnya kalau kita dalam sehari-hari itu kita belajar toleransi, itu kita belajar harmoni, sehingga kayak itu tuh benar-benar jadi kayak hidup kita gitu. Yang bisa kita lakukan itu sehari-hari tanpa sadar gitu. Itu udah jadi kebiasaan kita. Untuk menciptakan damai sejahtera ya kita mulai dengan diri kita sendiri pastinya. Pertama, mengontrol emosi, meskipun itu rodok sulit ya, tapi ya kita harus mengontrol emosi. Terus habis itu kita harus berperhatian lah kepada orang-orang sekitar. Terus kalau misalnya ada masalah, kita selesaikan bersama-sama serta menggunakan kepala dingin. Nah, selanjutnya adalah ya kita harus menunjukkan damai sejahtera dengan tindakan dan tidak hanya dengan kata-kata. Mungkin lebih ke emosi ya, dimana kita tuh kadang terbawa emosi karena orang-orang sekitar kita tuh ada yang bikin kesel, terus bikin kita emosi, dan kita tuh nggak bisa mengandalkan emosi tersebut. Jadinya emosi yang ada dalam diri kita tuh jadi meluap. Nah, hal itu menyebabkan damai sejahtera itu hilang di dalam diri kita sih. Kurang kesabaran sih, menurutku bisa membuat kita tidak bisa mengatasi konflik dengan bijak. Jika kita bisa mengatasi masalah dengan tenang dan sabar, pasti pihak lain juga akan tenang dan tidak akan membesarkan masalah. Mungkin ketika kita tuh udah mau berdamai gitu, kita udah mau mengalah minta maaf, tapi ternyata pihak lain itu malah nggak mau gitu untuk bekerja sama, nggak mau berkompromi dengan kita, atau bahkan dia tuh memprovokasi kita gitu, jadi malah tengkar dan nggak bisa berdamai. Karena pengendalian emosi kita yang kurang baik ya. Kalau misalnya kita memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang buruk, maka kita bisa lebih cepat untuk terpancing oleh emosi. Dengan begitu kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah secara kepala dingin dan tidak bisa mencari solusi, sehingga kita tidak bisa memiliki damai. Nah, dengan begitu, dengan emosi kita yang terlalu tinggi, pasti kita akan marah kepada semua orang. Nah, hal-hal ini bisa berdampak buruk kepada inilah. Lebih bisa mengontrol emosi sih, kayak misalnya kita diganggu oleh orang, kita tuh nggak harus marah-marah, kita juga bisa menegur dengan bahasa yang tenang, bahasa yang baik. Dengan begitu kedamaian itu selalu dalam diri kita. Kalau misal kita negurnya pakai bahasa yang marah-marah, yang ada kedamaian jadi hilang soalnya kita marah-marah terus. Belajar sabar sih, tapi ya emang nggak gampang. Jadi kita juga harus sering-sering berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan, dan juga sering baca firman Tuhan biar damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Nah, kalau misalnya pihak lain tuh nggak mau berdamai, ya mau nggak mau kita tuh kayak terus-menerus ngajak mereka komunikasi. Gimana caranya kita tuh bisa membujuk mereka supaya mereka tuh bisa dengan kepala dingin tuh mau berdamai dengan kita. Pokoknya sampai di titik dimana ya kita tuh benar-benar damai gitu. Ya pastinya kita harus mengontrol emosi kita harus berdamai dengan diri kita dulu. Kita harus belajar untuk mengontrol emosi, belajar lebih sabar, dan ya kita harus lebih tenang lah dalam menghadapi semua masalah itu. Saya dan teman saya itu pasti tuh punya masalah, tapi kita tidak membesarkan masalah tersebut. Jadi saya dan teman saya tuh kayak let it go aja. Teman saya gitu ya, bertengkar gitu, saya A dan B gitu, karena lumayan ngeri ya tekannya. Jadi saya berusaha untuk gimana caranya menengahi gitu. Saya berkonflik dengan teman saya, lalu saya memutuskan untuk mengalah karena ya saya tidak mau membesarkan masalah. Bukti konkretnya baru saja terjadi, saya mengalah terhadap teman saya, rebutan recording, sehingga saya mengundurkan diri, saya bersabar, sehingga tidak muncul sebuah konflik yang lebih besar gitu loh.